lagi pada ngantri tuh. Nah terus kayak sendirian tuh yang masih muda. Kebanyakan yang disuruh maju duluan tuh kayak orang-orang tua, orang-orang yang udah pada kenal gitu, masuk di semua. Untuk bikin akte memang agak ribet banget ya. Jadinya saya bikinnya melalui jasa di rumah sakit. Sebenarnya semuanya tuh gampang sih Mbak ya. Semuanya itu ada prosedurnya. Biasanya memang perlu waktu, cuman itu. Dibanding tempat ininya tuh kayak nggak ada penjelasan yang jelas gitu, harusnya kayak gimana, harus pakai apa, harus ada syarat-syaratnya apa, itu nggak ada. Belum kelihatan lengkap apa-apa aja atau harus gimana. Sebenarnya ada kayak posternya, kemudian ada papan pengumumannya, cuman ya itu tadi mungkin sosialisasinya yang kurang. Ada yang sudah ada terpampang di Mading udah ada yang belum juga mungkin juga saya juga kurang tahu, tapi biasanya udah ada. Kayak dibenerin sistemnya, kayak tata cara orang mau ngurus tuh kayak gimana sih, harusnya udah diatur cara sistem yang jelas, terus harus disosialisasikan dengan lebih baik gitu. Kalau misalnya kayak gini loh caranya, terus kayak kalau memang kayak gitu caranya nggak usah dipersulit. Harapannya ya cukup dipotong aja lah, dibuat efisien mungkin supaya lebih sederhana dan orang bisa lebih cepat ya. Kalau misalnya semua itu ngikutin prosedur yang berlaku sebenarnya mudah, nggak harus ada cara. Reformasi birokrasi. Frasa ini tentu bukan hal asing di telinga para pemangku instansi pemerintah. Agenda besar nasional Dewi Keterwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ini merupakan salah satu program utama Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Implementasinya tidak main-main pada tingkat pusat hingga daerah. Bahkan, reformasi birokrasi memperoleh ketetapannya dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 yang mengemban 3 sasaran utama tahun 2010 hingga 2014. Salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Namun begitu, ada pertanyaan menyela jelang penghujung 2014. Sudahkah sasaran itu terwujud? Aneka praktek korupsi, kolusi, nepotisme hingga maladministrasi yang menyeruak ruang publik membuat kita sulit mengatakan kata terwujud. Belum lagi nilai yang diterapkan masyarakat ihwal akuntabilitas dan kinerja birokrasi yang belum maksimal, semakin mempertebal kebelum terwujudan itu. Padahal, tujuan kita bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum. 2 poin ini hanya bisa dicapai secara maksimal bila mana negara benar-benar mau meningkatkan tata kelola pelayanan publik. Caranya hanya ada 2 hal, mereformasi sistem manajemen dan mereformasi mental serta perilaku birokrasinya. 2 poin inilah inti penting reformasi birokrasi. Oleh karenanya, negara tidak boleh berhenti mereformasi birokrasinya, dan publik atau masyarakat tidak diperkenankan berhenti mengkritisi pemerintahnya. Sejalan dengan semangat perbaikan itu, Ombudsman Republik Indonesia juga turut menggiatkan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satunya dengan cara mendorong unit layanan instansi pemerintah mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, khususnya Pasal 15 dan Bab 5 Undang-Undang Pelayanan Publik yang mengatur komponen standar pelayanan. Boleh dikatakan, pemenuhan atas komponen standar pelayanan publik ini relatif mudah diimplementasikan. Semua persyaratan terang tertual dalam Pasal 15 dan Bab 5 Undang-Undang Pelayanan Publik. Penerapannya pun berbanding lurus dengan kejelasan layanan yang memuaskan hati masyarakat. Namun begitu, hasil observasi Ombudsman Republik Indonesia terhadap ketampakan fisik atas kewajiban penyelenggara pelayanan publik di setiap unit layanan yang menjadi objek penelitian menunjukkan hasil yang memprihatinkan. Tidak lebih dari 30% unit layanan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkategori patuh tinggi terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan. Artinya, sebanyak 70% unit layanan terkategori berada di bawah ambang patuh tinggi akan pemenuhan standar layanan, sebagaimana bunyi Pasal 15 dan Bab 5 Undang-Undang Pelayanan Publik. Tengok saja hasil observasi Ombudsman Republik Indonesia yang menjadikan 18 kementerian sebagai objeknya. Dari 18 kementerian yang memiliki unit pelayanan publik, hanya 4 kementerian yang berada pada area patuh tinggi dalam pemenuhan komponen standar pelayanannya. Dilihat dari ketampakan fisiknya, sementara 14 kementerian lainnya masih di bawah ambang patuh tinggi. Hasil serupa juga diperoleh dari observasi yang sama terhadap 36 lembaga. Dari 36 lembaga yang menjadi objek penelitian, hanya 6 lembaga yang berada di atas ambang batas patuh tinggi. Sebanyak 30 lembaga belum terkategori patuh dalam memenuhi komponen standar pelayanan.
di unit pelayanan publiknya. Observasi Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik ini tidak berhenti sampai di situ. Sebanyak 23 pemerintah provinsi dan 23 pemerintah kota kabupaten juga tidak luput dari pemantauan. Hasilnya pun tidak jauh berbeda. Sebanyak 60,5% unit pelayanan pada tingkat provinsi masuk kategori merah atau patuh rendah terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan. Persentase lebih rendah namun tetap kurang membahagiakan juga terlihat di unit pelayanan tingkat kota kabupaten sebanyak 55,9% unit layanan masuk kategori merah. Artinya, lagi-lagi belum memenuhi komponen standar pelayanan sebagaimana diamanatkan pasal 15 dan bab 5 Undang-Undang Pelayanan Publik. Akan tetapi, fakta ini bukan sebuah penghakiman. Semangat perbaikan yang berkelanjutan kemudian mendapatkan cetak tebalnya. Ombudsman Republik Indonesia bersama 23 kantor perwakilannya di tingkat provinsi menginisiasi sebuah intervensi pendampingan bagi unit layanan yang siap berbenah. Sejak awal 2014, dengan melayangkan surat kepada Presiden dan seluruh pimpinan daerah, Ombudsman Republik Indonesia menyerukan semangat perbaikan unit layanan, yakni pemenuhan komponen standar pelayanan sebagaimana Undang-Undang Pelayanan Publik. Dari titik ini, pelbagai koordinasi antara kepala daerah dan perwakilan Ombudsman Republik Indonesia terjalin. Aneka agenda bimbingan teknis kepada unit layanan publik dihelat. Pendampingan lapangan dengan inspektorat dan kepala SKPD juga terselenggara. Tidak dalam hitungan satu hari, pendampingan ini berlangsung selama hitungan minggu, bahkan bulan, semata demi perbaikan unit layanan untuk keterwujudan masyarakat sejahtera. Tapi kemudian sepenggal tanya seketika meruap, apakah pejabat dan pegawai negeri di seluruh Indonesia tergerak untuk melakukan perubahan dari dirinya sendiri? Keraguan ini seringkali merintangi semangat perbaikan pada unit layanan. Bagaimana tidak? Sebuah perubahan akan berat terjadi jika hanya melihat dari sisi penaatan peraturan perundangan. Akan tetapi menjadi mudah digerakkan jika benar-benar ada komitmen dan semangat dari dalam diri seluruh komponen birokrasinya. Tapi lagi-lagi, komitmen itu tidak dalam rupa rencana dan masyghul dalam memformulasi visi misi dan nanti demi nanti. Implementasi rencana dan visi misi itu yang paling penting. Praktek itu yang disebut dengan pelayanan publik. Melayani publiklah yang menjadi tugas utama pemerintah. Berangkat dari komitmen dan semangat perbaikan itu pula lah, Ombudsman Republik Indonesia turut menggiatkan serangkaian upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor, seperti melakukan investigasi terhadap Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah atau BPLHD, investigasi waktu bongkar muat barang di pelabuhan atau dwelling time, hingga observasi pelaksanaan ujian nasional dan penerimaan peserta didik baru. Komitmen dan semangat perbaikan yang sama juga tampak dari beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang serius bergiat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu wujud nyatanya adalah pemenuhan komponen standar pelayanan. Apresiasi sudah selayaknya tersemat pada sejumlah unit layanan yang berkomitmen tersebut. Predikat patuh tinggi pun wajib melekat erat pada beberapa unit tersebut. Karena mereka telah turun tangan, mewujudkan birokrasi kerja, birokrasi yang benar-benar bekerja, yang menempatkan kesejahteraan masyarakat di atas segala kepentingan apapun. Mereka yang memulai perbaikan saat ini dan dari diri sendiri, dan mereka bekerja melayani masyarakat tanpa pamrih. Untuk mereka itu, Ombudsman Republik Indonesia menganugerahi predikat kepatuhan demi birokrasi turun tangan tanpa pamrih. Dan kualitas pelayanan publik itu terdiri dari 3 komponen besar. Yang pertama adalah sistem dan peraturan perundangannya, yang kedua adalah komitmen para pimpinan instansi pelayanan publik, yang ketiga adalah birokrasi aparatur pelaksana pelayanan publiknya. Nah, hari ini dalam kesempatan tanggal 18 Juli kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada semua pimpinan aparatur, kepada semua pelaksana pelayanan publik yang ada di daerah maupun di pusat yang telah benar-benar berani turun tangan memberikan pelayanan publik tanpa pamrih. Kita akan berikan apresiasi setinggi-tingginya dan seluruh masyarakat Indonesia bangga dengan hal itu. Karena itu kita gaungkan saat ini birokrasi turun tangan tanpa pamrih demi pelayanan publik yang lebih baik.